Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dafa Nadia Nabiha dari kelas 9C Hasanuddin SMP Islam Al-Hidayah akan membacakan doa wahyu ilahi beserta sahih tilawahnya. Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 133 sampai 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surat Al-Imran surat 3 ayat 133 sampai 136. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وفق عباده المؤمنين لأداء الأعمال الصالحات وشرح صدور أوليائه المتقين للإيمان بما جاء به رسوله من الحكمة والآيات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهمم العاليات. أما بعد. Yang saya hormati
Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Al-Hamidiyah, anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Islam Al-Hamidiyah yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, inayah, hidayah serta riayahnya, wabil khusus a'zamun ni'am, yaitu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur, sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa mengisi amaliyah di bulan Ramadan ini dengan maksimal, walaupun dalam nuansa yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan alam kekasih kita, junjungan kita, dialah Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya diakui umatnya yang kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Islam Al-Hamidiyah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum kita berintrospeksi diri, saling memaafkan, dan juga menghargai sesama. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ada dua kriteria bagi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Yang pertama adalah kriteria umum, dan yang kedua adalah kriteria khusus. Kriteria atau karakter umum dari orang yang bertakwa diungkapkan oleh Allah pada surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Karakter umum orang yang bertakwa yang pertama adalah bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Media tempat Allah mencurahkan ampunan salah satunya adalah tempat belajar mengajar. Oleh karena itu, anak-anakku semua, bersemangatlah kalian dalam belajar mengajar. Jangan bermalas-malasan. Yang rajin dan aktif dalam segala bentuk kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Karena di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan ampunannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan diampunkan atau dimintakan ampun oleh seluruh makhluk Allah yang ada di alam raya. Bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan ikut memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jangan jadikan wabah yang sedang menjangkiti bangsa ini sebagai alasan kita tidak belajar dan justru bermalas-malasan.
Justru di saat seperti ini kita harus lebih tegar, kita harus lebih kuat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karakter kedua yang diungkapkan oleh Allah pada ayat 133 surat Ali Imran adalah wa jannah wasari'u ila jannah, yakni kita harus bersegera dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah ukhrawi seperti sholat, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, yang dalam ayat ini disimbolkan dengan term atau kata jannah yang berarti satu surga. Kata jannah adalah mufrad dari kata jannat yang berarti surga-surga. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, bahwa satu surga itu luasnya adalah meliputi langit dan bumi. Ini baru satu surga. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sering mengungkapkan dengan kata jannat yang berarti surga-surga. Jika satu muslim dikasih ganjaran oleh Allah satu surga, betapa kesepiannya kita tatkala memasuki surga itu sendirian. Makanya dalam khutbah Jum'ah, khotib senantiasa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Selain itu adalah merupakan rukun dari khutbah Jum'ah. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita ditakdir masuk surga, kita tidak sendirian, tapi kita masuk surga bersama-sama. Kita masuk surga dengan berjamaah. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kita agar senantiasa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau ada orang yang anti zikir setelah sholat, ada orang yang anti berdoa setelah sholat, berarti dia ingin anaknya sendiri, ingin didoakan orang lain, tapi tidak mau mendoakan saudaranya. Nah, tentu yang seperti ini tidak ada di lingkungan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, ittabi'u as-sawad al-a'zam fa innahum la yajtami'u 'ala ad-dhalalah. Ikutilah kelompok mayoritas, karena kelompok mayoritas tersebut tidak akan pernah berkonsensus pada kesesatan. Anak-anakku, semua siswa-siswi SMP Islam Al-Hamidiyah, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ada karakter khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pada ayat ini, kalau saya lihat, ada 4 karakter khusus orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Menafkahkan harta di waktu yang lapang, di waktu lapang. Insya Allah banyak orang yang bisa melakukannya. Namun menafkahkan harta
pada waktu sempit, pada waktu tidak punya uang, atau sedang kesusahan, itu merupakan pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Jika banyak teman atau saudara kita yang hobinya traveling, singing, swimming, listening, watching, ataupun yang lain, maka hobi kita harus kita rubah. Hobi kita adalah berinfak. Yang pada ayat tersebut dikatakan bahwa berinfak itu merupakan karakter khusus orang-orang yang bertakwa. Berinfak itu tidak harus dengan harta. Pada ayat tersebut tidak dijelaskan harus yunfikuna bil mal, tidak. Tapi orang yang berinfak itu bisa dengan ide, bisa dengan tenaga, pikiran, ataupun konsep-konsep kreatif. Karakter khusus orang yang bertakwa yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Rasulullah bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat bukan orang yang ahli gulat atau orang yang ahli silat atau orang yang kuat badannya, bukan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya pada saat dia sedang marah. Ketika kita dimaki orang lain, ketika kita dihujat orang lain, adalah hal wajar bila kita balik memarahinya atau membalas makiannya atau membalas hujatannya. Namun orang yang bertakwa itu tidak demikian. Orang yang bertakwa akan menahan amarahnya. Dia berhusnudzon bahwa orang tersebut belum mengetahui kebenaran. Kebenaran akan tetap benar walau kita kalah. Karena kalah kita yang dalam hal ini tidak membalas kemarahannya, itu menunjukkan kita orang yang kuat. Karena sejatinya orang yang marah adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Kalau orang yang dikuasai hawa nafsunya, berarti dia kalah atau terkalahkan. Karakter khusus orang bertakwa yang diungkapkan pada surah Al-Imran ayat 134 adalah orang-orang yang memaafkan atau bisa memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah perkara yang mudah. Ketika nama kita, harga diri kita, keluarga kita dihinakan atau difitnah dengan tuduhan yang keji, kemudian kita disuruh memaafkan orang tersebut, 1001 orang yang bisa melaksanakan ini. Namun sebagai umat Rasulullah, kita harus bisa sedikit-sedikit meniru perilaku beliau. Ada sebuah kisah bahwa dahulu ada seorang Yahudi yang buta, dan ia suka duduk-duduk di pojok pasar kota Madinah. Dan itu dilakukan setiap hari dengan mengatakan Muhammad majnun, Muhammad orang yang gila, Muhammadun sahir, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah orang yang hina, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya semua predikat buruk lengkap diucapkan Yahudi tersebut kepada Rasulullah. Namun apa balasan Rasulullah? Rasulullah malah setiap hari menyuapi Yahudi tersebut dengan lemah lembut tanpa marah sama sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu agung,
dan mulia pribadi dan akhlak Rasulullah SAW. Karakter orang yang bertakwa yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang yang bertakwa ketika ia melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi dirinya sendiri, maka ia bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dari kita pasti sering menzalimi diri kita sendiri. Ketika kita malas ibadah, sejatinya kita menzalimi diri kita sendiri, karena ibadah merupakan nutrisi bagi ruhani kita. Selain itu adalah kewajiban kita. Ketika kita melahap semua makanan dan minuman pada waktu buka puasa sampai kekenyangan, sejatinya kita menzalimi jasmani kita. Maka puasa akan beralih fungsi. Yang awalnya menyehatkan malah bisa jadi akan membahayakan diri kita, karena pola hidup kita yang salah, yang masih dikuasai hawa nafsu. Ketika kita berpuasa tapi masih saja membicarakan aib orang lain, sejatinya kita belum berpuasa, karena kita belum bisa menahan amarah kita, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang bertakwa, kita harus banyak beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan momentum Ramadan menjadi sangat tepat dalam hal ini. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Al-Hamidiyah rahimakumullah, siapa di antara kita yang mampu menanamkan 4 kriteria tersebut dalam dirinya, maka Allah akan mengganjarnya dengan ampunan dan juga surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Semoga momentum Ramadan ini bisa kita maksimalkan sebaik mungkin untuk menata ulang niat kita, menata ulang pola kehidupan kita. Kita tumbuhkan sifat penyabar, sifat pemaaf, sifat dermawan, dan suka menolong orang lain dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orange together.